Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Aulia Zahra, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD semester 5. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang sudah saya teliti dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan siswa sekolah dasar terhadap hasil belajar dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle selama pembelajaran daring berdasarkan model TAM atau yang biasa disebut dengan Technology Acceptance Model. Video ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Zul Herman, MPD. Berikut videonya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang sudah saya teliti dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan siswa sekolah dasar terhadap hasil belajar dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle selama pembelajaran daring berdasarkan model TAM. Nah, di bab 1 ini saya membahas ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batas masalah, rumusan masalah, dan manfaat masalah. Selanjutnya saya akan membahas bab 1 yang berisi latar belakang masalah, di mana pada penelitian ini saya membahas pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sejak bulan Maret 2020 ini sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk salah satunya dalam dunia pendidikan. Selama terjadinya pandemi ini, seluruh instansi pendidikan ditutup sementara dalam waktu yang belum ditentukan. Nah, hal ini dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, maka dari itu semua kegiatan pembelajaran pun dilakukan secara daring atau online dari rumah. Adanya perubahan ini membuat seluruh pihak termasuk pendidik dan peserta didik dituntut untuk menggunakan teknologi yang ada. Namun hal ini membuat seluruh pihak terutama pendidik menjadi kebingungan karena pendidik tidak sebatas memberi tugas via media sosial, tapi perlu adanya sebuah inovasi dalam pembelajaran agar tidak hanya terbatas pembelajaran satu arah sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, pembelajaran daring saat ini juga dapat dilakukan berbagai media berupa aplikasi yang dapat membantu proses pembelajaran, mulai dari pembelajaran tatap muka melalui Zoom, Google Meet, Webex, serta adanya platform media online lainnya seperti WhatsApp Group, Google Classroom, dan lain-lainnya. Nah, dan dengan demikian, penulis memilih menggunakan aplikasi Edpuzzle untuk membantu peserta didik dan pendidik dalam melakukan pembelajaran daring saat ini. Menurut Amalia, Edpuzzle merupakan sebuah aplikasi dan media pembelajaran berbasis video yang dapat digunakan oleh semua pihak, seperti pendidik, untuk membuat pelajaran semenarik mungkin. Video bisa diambil dari YouTube, Khan Academy, dan Crash Course. Kemudian video dimasukkan ke dalam aplikasi Edpuzzle. Dan pendidik bisa memberikan pertanyaan dan melacak apakah muridnya menonton video yang diberikan dan seberapa paham peserta didik dengan materi yang telah diberikan. Selain itu, Edpuzzle memungkinkan penggunaan untuk mengimport video dari YouTube dan menambahkan komponen interaktif seperti pilihan tertutup dan pertanyaan terbuka sebagai soal untuk mengecek pemahaman peserta didik. Dalam melakukan penelitian aplikasi Edpuzzle, penulis menggunakan model TAM. Nah, TAM ini merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi. Aplikasi TAM ini untuk menyelidiki proses adopsi teknologi terus meningkat. TAM dianggap berpengaruh dan dapat menjelaskan penerimaan seseorang dalam pendayagunaan suatu sistem informasi. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan menggunakan aplikasi Edpuzzle sebagai inovasi dalam kepuasan belajar siswa sekolah dasar terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle di masa pandemi saat ini berdasarkan model TAM. Yang kedua, saya akan membahas identifikasi masalah. Nah, berdasarkan uraian tersebut dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, masih sedikit guru yang melakukan pendekatan yang sesuai pada proses pembelajaran secara nyata atau real, agar anak dapat memahami dengan baik materi pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, cara mengajar guru yang monoton membuat siswa merasa bosan dalam proses pembelajaran daring saat ini. Yang ketiga, berkurangnya rasa semangat siswa dalam proses pembelajaran pada masa daring saat ini. Yang keempat, guru merasa belum menemukan aplikasi yang mudah untuk membuat video animasi sebagai media pembelajaran yang akan ditampilkan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, saya akan membahas batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama, ketika pada saat proses pembelajaran daring berlangsung, penggunaan media pembelajaran berupa aplikasi video yakni Edpuzzle.
Yang kedua, pada saat proses pembelajaran daring digunakan model TAP. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya teliti yang pertama, apakah dalam pembelajaran daring saat ini menggunakan aplikasi Edpuzzle dapat meningkatkan kepuasan belajar siswa selama masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui model pendekatan serta media pembelajaran yang asik, menarik, dan tidak membosankan yang dapat meningkatkan kepuasan siswa sekolah dasar dalam proses pembelajaran daring berlangsung. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu peneliti ini diharapkan dapat mengetahui gaya belajar siswa ternyata berpengaruh dalam proses kepuasan belajar dan hasil pada siswa SD, serta dapat mengetahui pentingnya pendekatan dan juga media pembelajaran yang menarik sehingga dapat mengurangi kebosanan siswa sekolah dasar dalam pembelajaran daring saat ini. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, manfaat untuk guru, yaitu menambah wawasan guru sehingga guru lebih mengetahui bagaimanakah cara agar dapat memberikan kepuasan kepada peserta didik. Yang kedua, bagi siswa, dapat memberikan kepuasan kepada siswa pada saat masa pembelajaran daring berlangsung, dapat mengurangi rasa bosan siswa dalam mengikuti pembelajaran karena metode pembelajaran yang asik, sehingga siswa akan merasa senang dan menambah rasa ingin tahu. Yang ketiga, bagi peneliti. Bagi peneliti yang merupakan calon guru dapat mengetahui juga memperbaiki proses belajar mengajar, serta dapat mengubah siswa menjadi senang, memiliki rasa puas dalam mengikuti pembelajaran dengan proses belajar mengajar yang inovasi dan kreatif. Selanjutnya yaitu setelah saya membahas tentang deskripsi teoritis, saya juga membahas tentang penelitian yang relevan. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, ada penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aplikasi Edpuzzle yang dilakukan oleh Sundi, Astari, Rosianti, dan Ramadhani 2020 yang berjudul tentang efektivitas penggunaan Edpuzzle dalam meningkatkan motivasi belajar pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengefektifkan penggunaan Edpuzzle dan WhatsApp selama masa pandemi dan membantu anak-anak meningkatkan motivasi sehingga anak mampu memahami pelajaran yang ada. Dengan metode sosialisasi dan pelatihan secara daring. Dilakukan melalui grup WhatsApp RT yang sudah ada. Dilihat dari hasil pengisian kuesioner, dengan hasil 95% kegiatan ini dapat dinilai efektif untuk menambah pengetahuan masyarakat khususnya pada masa pandemi COVID-19 dan membantu masyarakat mengurangi keluar rumah guna mencegah tersebarnya virus COVID-19 ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti adalah pada aspek variabel yang ditingkatkan dengan tujuan penerapan kepuasan siswa terhadap hasil belajar dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle selama pembelajaran daring. Jika penelitian terdahulu bertujuan mengefektifkan penggunaan Edpuzzle dan WhatsApp selama masa pandemi dan membantu anak meningkatkan motivasi sehingga anak mampu memahami pembelajaran yang ada. Yang kedua, penelitian terdahulu berhubungan dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle yang dilakukan oleh Ahmad, Gianti, dan Quraini tahun 2021, yaitu yang berjudul Implementasi Edpuzzle dalam meningkatkan minat belajar peserta didik pada New Normal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil implementasi Edpuzzle dalam pembelajaran matematika, serta mendeskripsikan respon peserta didik terhadap pembelajaran tersebut, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Nah, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada metode penelitian dan aspek yang akan ditingkatkan pada penggunaan aplikasi Edpuzzle. Jika penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, maka pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan berfokus pada kepuasan hasil belajar. Selanjutnya tentang kerangka berpikir. Pada saat proses pembelajaran daring ini masih ditemukan guru yang belum memberikan pembelajaran secara kontekstual pada proses pembelajaran daring. Hal ini mengakibatkan peserta didik bosan dalam belajar, serta hasil belajar siswa menjadi rendah. Berikut ini ditampilkan bagian kerangka berpikir yang menunjukkan proses yang melandasi dilakukannya penelitian yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, input, yakni yang terdiri dari meningkatkan pandemi COVID-19 mewajibkan seluruh peserta didik belajar dari rumah dengan sistem pembelajaran daring. Yang kedua, guru mengalami kesulitan dalam memberikan pembelajaran daring. Yang ketiga, siswa tidak diberikan pengalaman langsung oleh guru pada saat pembelajaran daring. Dan yang keempat, siswa kurang memiliki keterampilan dan pemahaman pada saat pembelajaran daring. Yang kedua ada proses, yang berisi guru menampilkan video pembelajaran melalui aplikasi Edpuzzle. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan dirinya dalam proses
pembelajaran dengan menugaskan siswa memperhatikan video pembelajaran yang telah diberikan, kemudian mengisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang ada di video tersebut. Dan yang ketiga ada output, yang berisi siswa terlihat lebih aktif dalam pembelajaran daring. Yang kedua, pemahaman dalam mengikuti pembelajaran daring meningkat. Dan yang ketiga, siswa memiliki kepuasan dalam mengikuti pembelajaran daring. Dan yang terakhir ada hipotesis penelitian. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini yaitu sebagai berikut. Note, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan kepada kepuasan siswa sekolah dasar dan terhadap hasil belajar dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle pada saat pembelajaran daring. Dan hipotesis 1 yaitu terdapat pengaruh dan yang signifikan pada kepuasan siswa sekolah dasar terhadap hasil belajar dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle pada saat masa pembelajaran daring. Jelaskan tentang bab 3 yang yakni tentang metodologi penelitian yang berisi 1. Tujuan penelitian, kemudian tempat dan waktu penelitian, kemudian metode penelitian, kemudian populasi dan sampel, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis data, dan yang terakhir ada hipotesis statistika. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan siswa terhadap hasil belajar dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle selama pembelajaran daring. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Cilangkap 2 yang beralamat di Kampung Cilangkap RT 2 RW 5, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Sedangkan waktu dalam penelitian ini dilakukan dari bulan Desember sampai dengan selesai. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif asosiatif. Kuantitatif asosiatif yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, populasi. Menurut Sugiono 2013, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini ialah seluruh siswa di SD Negeri Cilangkap 2. Kemudian yang selanjutnya ada sampel. Sampel menurut Sugiono yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang akan dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang saya teliti yaitu siswa kelas 6 di SD Cilangkap 2 yang berjumlah 70 siswa. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan probability sampling atau random sampling, yaitu memberikan kesempatan siswa-siswi SD Negeri Cilangkap 2 kelas 6 yang berjumlah 70 memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Teknik jenis ini sesuai digunakan untuk populasi yang besaran anggotanya dapat kita tentukan terlebih dahulu. Selanjutnya ada ukuran sampel. Penelitian ini untuk mengetahui ikatan kepuasan belajar peserta didik dan memberikan tes pemahaman konsep kepada peserta didik di kelas 6 SD Negeri Cilangkap 2. Siswa digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70 siswa. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Instrumen variabel terikat. Yang pertama ada definisi konseptual, yaitu hasil belajar adalah keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran yang didapat dari hasil tes suatu materi pelajaran. Sedangkan definisi operasionalnya yaitu hasil belajar dalam penelitian ini berupa aspek pengetahuan peserta didik dari penggunaan media pembelajaran aplikasi Edpuzzle. Jenis instrumen, yaitu instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan kuesioner atau angket yang berjumlah 10 butir pertanyaan yang berupa checklist di mana responden hanya tinggal membubuhkan tanda checklist. Nah, kisi-kisi instrumen. Kisi-kisinya yaitu indikator pertanyaan, kemudian ada nomor item dan jumlah item. Selanjutnya yaitu pengujian validitas dan perhitungan rehabilitas. Saya memakai data variabel berbentuk interval ataupun rasio dengan kolerasi point based serial, yaitu seperti ini. Di mana kolerasi point based serial sama dengan rata-rata tiap item dikurang dengan rata-rata total item per standar definisi total. Yaitu selanjutnya akar pangkat jumlah item yang dijawab benar per jumlah item yang dijawab salah. Selanjutnya perhitungan realitas. Nah, di sini suatu instrumen dapat dipercaya yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dan mengarahkan responden memilih jawaban tertentu.
Kemudian dalam penelitian ini teknik uji reliabilitas menggunakan KR20 yaitu kode Richards 20 yaitu sebagai berikut. Nih, jadi caranya yaitu korelasi reliabilitas tes secara keseluruhan sama dengan jumlah item instrumen per jumlah item instrumen dikurang 1 dalam kurung varians total per jumlah hasil perkalian P dan Q per varians total. Adapun kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut. Jika R dihitung lebih banyak R tabel, maka instrumen tidak reliable. Jika R dihitung lebih kecil R tabel, maka instrumen reliable. Selanjutnya yaitu instrumen variabel bebas. Di mana definisi konseptual, yaitu kepuasan dalam belajar. Kepuasan dalam belajar yaitu memandang posisi siswa sebagai seorang konsumen yang mampu memberikan respon atau suatu kegiatan belajar mengajar berdasarkan perbandingan antara harapan dan kenyataan yang mereka terima. Selanjutnya definisi operasional. Kepuasan belajar yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah mempersiapkan materi kerangka video yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle. Nah, jenis instrumennya yaitu instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui angket yang berjumlah 10 butir pertanyaan yang berupa checklist. Selanjutnya kisi-kisi instrumennya dan pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Di mana pengujian validitas suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan instrumen disebut validitas. Yaitu saya menggunakan rumus kolerasi poin Disraeli. Kemudian yang selanjutnya ada perhitungan reliabilitas, di mana dalam penelitian ini teknik uji reliabilitas menggunakan rumus KR20. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang kajian teoritis, di mana yang berisi deskripsi teoritis yang terbagi menjadi variabel terikat atau variabel Y, kemudian variabel bebas atau variabel X, kemudian penelitian yang relevan, kemudian kerangka berpikir, dan yang terakhir hipotesis penelitian. Di mana dalam penelitian ini variabel terikat saya yakni hasil belajar. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian hasil belajar. Hasil belajar juga merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya yang mencakup ke dalam aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data dan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, saya juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Widahapnita 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal meliputi aspek psikologis yang terdiri dari inteligasi, perhatian, minat, motivasi, kesiapan, dan selanjutnya ialah faktor-faktor eksternal, yaitu diantaranya ada aspek keluarga yang terdiri dari cara orang tua mendidik anak, kemudian suasana di rumah, dan yang ketiga keadaan ekonomi keluarga. Yang kedua yaitu aspek sekolah, yaitu yang mempengaruhi hasil belajar dari metode pengajarnya, relasi guru dan siswa, disiplin dan kedisiplinan, keadaan gedung, dan yang terakhir alat pelajaran. Yang ketiga dari aspek masyarakat. Aspek masyarakat terdiri dari bentuk kehidupan dan teman bergaul. Dan selanjutnya ada indikator ranah belajar. Hasil belajar siswa menurut Benjamin Bloom dalam Sujana 2009 dibagi dalam 3 ranah. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah ini berhubungan dengan hasil belajar intelektual atau pengetahuan. Yang kedua ada ranah afektif, berhubungan dengan sikap peserta didik. Dan yang ketiga ada ranah psikomotorik, berhubungan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Nah, dari ketiga ranah hasil belajar tersebut, ranah kognitif merupakan ranah yang menjadi pusat perhatian guru, siswa, dan orang tua untuk menentukan siswa tersebut mengalami peningkatan atau tidak setelah mengalami proses pelajaran. Nah, selanjutnya variabel bebasnya yaitu saya menentukan kepuasan belajar siswa yang terdiri dari pengertian kepuasan belajar siswa. Kepuasan merupakan suatu perasaan inteligensia di mana harapan, kebutuhan, dan keinginan dapat terpenuhi dari sebuah pelayanan, atau dapat dikatakan sebagai suatu kondisi perasaan puas karena terpenuhinya harapan dari sebuah kegiatan pembelajaran yang dirasakan oleh peserta didik.
Ko dan Chung 2014 yang menyebutkan bahwa kepuasan belajar adalah tingkat kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran dan hasil yang didapatkan oleh proses tersebut. Nah, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan belajar siswa. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu faktor yang berhubungan dengan pengajar, yang terdiri dari kehadiran pengajar, keahlian pengajar, struktur dan organisasi pengajar. Dan yang terakhir ada mutu pembelajaran siswa. Yang kedua yaitu faktor yang berhubungan dengan pelajar. Yang pertama ada motivasi siswa, yang kedua partisipasi siswa, dan selanjutnya ada faktor yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Ya, ini ada lingkungan belajar, fasilitas, kelas. Oke, yang selanjutnya ada pembelajaran daring, di mana saya menjelaskan tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses, yakni proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar pendidik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Secara umum, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi, yang melibatkan komponen-komponen utama, yakni pendidik, peserta didik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Maka yang dikatakan dengan proses pembelajaran ialah suatu sistem yang melibatkan suatu komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu saya menjelaskan tentang pengertian pembelajaran daring, di mana pembelajaran daring merupakan tantangan tersendiri bagi peserta didik. Menurut Stomack, pembelajaran daring ialah proses pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan sebagai fitur seperti smartphone, teknologi digital, laptop, web, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Yang selanjutnya saya juga menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kelebihan pembelajaran daring yang pertama yaitu tersedianya fasilitas e-moderating, di mana pengajar dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler. Yang kedua, pengajar dan siswa dapat menggunakan bahan ajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Yang ketiga, siswa dapat belajar dari bahan ajar setiap saat dan di mana saja apabila diperlukan. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangan interaksi antara pengajar dan siswa. Yang kedua, kecenderungan mengakibatkan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong aspek bisnis dan komersial. Yang ketiga yaitu berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran dengan menggunakan information communication technology. Dan yang terakhir ada siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung mengalami kesulitan. Selanjutnya saya juga membahas tentang media yang digunakan. Yang pertama ada media aplikasi Edpuzzle. Sini saya menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran, yang dimana media ini merupakan alat bantu proses belajar mengajar. Selain itu media pembelajaran juga sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran, yaitu yang pertama alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif, kemudian sebagai bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar, dan yang ketiga bersifat integral dengan tujuan dan isi pelajaran. Selanjutnya saya juga membahas tentang media pembelajaran aplikasi Edpuzzle, di mana Edpuzzle merupakan sebuah platform pembelajaran audio visual yang memungkinkan pendidik untuk mengedit video, memotong dan merekam suara serta menambah pertanyaan-pertanyaan di dalam video. Selanjutnya ada pun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Edpuzzle. Yang pertama, peserta didik tidak dapat melihat isi video. Video juga akan otomatis berhenti jika semua beralih pada tab atau jeda. Yang kedua, video dalam Edpuzzle dapat diambil dari video YouTube, National Geographic, Khan Academy, dan berbasis situs lainnya. Kemudian, yang ketiga, pertanyaan yang dapat dimasukkan di tengah video Edpuzzle tidak dibatasi. Yang terakhir, pendidik dapat memberikan umpan balik atau feedback terhadap jawaban peserta didik baik secara otomatis maupun manual. Adapun kekurangan dari aplikasi Edpuzzle ialah mengingat persyaratannya bagi setiap siswa untuk menyiapkan akun. Edpuzzle dibangun untuk siswa menonton video secara terpisah. Hal ini memungkinkan untuk mencegah siswa dari bekerja sama untuk mendapatkan manfaat dari diskusi kelompok seputar konten video. Dan yang kelima yaitu model pembelajaran TAM. Saya di sini menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu sendiri merupakan suatu prinsip yang menggambarkan suatu desain pembelajaran dari mulai perencanaan, proses pembelajaran, dan pasca pembelajaran yang sudah dipilih oleh guru, serta segala perlengkapan yang digunakan secara langsung
maupun tidak langsung dalam desain pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang model pembelajaran TAM, di mana perkembangan teknologi di informasi di Indonesia sudah semakin meningkat. Model pembelajaran TAM ini merupakan suatu model penerimaan teknologi yang sangat berpengaruh, serta paling banyak digunakan pada pembelajaran di bidang teknologi information. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk mengukur tingkat persamaan terhadap media pembelajaran yang berbentuk multimedia interaktif. Selanjutnya yaitu hipotesis statistika. Yang pertama ada deskripsi data. Data yang sudah terkumpul akan diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan kepuasan belajar dan pemahaman konsep peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran yaitu aplikasi Edpuzzle. Yang kedua, penguji persyaratan analisis. Peneliti melakukan uji coba instrumen yang akan diolah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Yang ketiga, penguji hipotesis. Dalam uji hipotesis ini menggunakan rumus uji T yang terdapat pada program pengolah data SPSS 20. Statistik disebut juga uji signifikasi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Nah, yang terakhir yaitu ada hipotesis statistika. Hipotesis statistika adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistika dapat berbentuk suatu variabel seperti binomial, Poisson, dan normal atau nilai-nilai dari suatu parameter seperti rata-rata, varian, simpangan baku, dan proporsi. Hipotesis statistika ada bila penelitian bekerja dengan sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Hipotesis yang saya gunakan yakni hipotesis asosiatif, yakni H0 sama dengan P sama dengan 0 artinya tidak dapat pengaruh. Dan HA sama dengan P tidak sama dengan 0 artinya terdapat pengaruh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.